orang tahu satu ayat dia merasa seperti malaikat gitu. Shalom Padahal semuanya. dia sholat aja kadang nggak pernah gitu. Halo Kezia. Shalom Ko Eri. Halo Kezia. Shalom Ko Eri. Jadi halo. Shalom Kezia. Oke, Ko Erik, bagaimana kabarmu Ko Erik? Biasa aja Kezia. Sehat? Kamu baik? Lumayan. Oke. Ko Erik, Ko Erik, Ya, kenapa? gini, saya mau nanya nih ya. Tadi Ko Erik bilang apa gunanya perdebatan Kristen dengan Islam? Benar ya Ko Erik ya? Benar nggak? Menurut Kezia bagaimana? Iya. Menurut Ko Erik kalau misalnya ada laki-laki nih ya, misalnya kita ada di atas, di tapping-tapping di bawah, di teror-teror kita, terus di difitnah-fitnah. Menyindir saya. Iya, itu bagaimana Ko Erik? Apa guna? Ya, selamat malam. Ya, Ko Erik. Petugas gadungan. Petugas gabungan. Oh iya. Ini petugas gadungan. Petugas mana kau? Iya, kau petugas gadungan dari mana? Nah, kau petugas gadungan dari mana? Hah? Suruhan si Samuel sama Sarah kau ya? Ya, suruhan Samuel ya, tukang-tukang lap ingus mereka ya? Tukang cebok-cebok mereka ya, tukang cebok ya? Erik, ngaku-ngaku petugas di mana? Iya. Saya tugas Jawa Timur. Hah? Petugas parkir ya, parkir. Eda, kalau memang kecuali ini tadi kok Erik lagi sesi curhat nih ya. suamiku bukan tipikal yang suka banyak bacot di media sosial. Ketemu pakuk kepalamu pecah. Saya mau minta nomor Ko Erik ini. Oke, jadi itu apa? Shalom ya, langsung aja to the point aja. Beberapa hari belakangan ketika saya masuk room TikTok itu untuk mengajar, untuk sharing, beberapa dari mereka ini Samuel, Siaan, Sarah, juga ada namanya Ko Erik, juga ada akun palsu ya, ada akun-akun mereka itu yang palsu. Kan bisa ya, kadang-kadang kita pakai TikTok dari nomor bapak kita, dari punya mama kita, punya siapa begitu. Nah, jadi mereka itu masuk menteror-teror, mereka mengganggu ya. Cuman beberapa hari itu saya tidak ada ke distract, saya tidak ada tanggapi ya, karena ada beberapa orang di bawah yang sudah ambil alih gitu. Nah, tetapi kemarin terakhir itu saya masuk di tempat room salah satu tim, dia kembali masuk ini Ko Erik ini. Terus mereka bilang begini, "Hey Kezia, suamimu Dharma Octavianus itu makan uang perusahaan 40 juta katanya. Octavianus, nggak sekalian Tertullianus, Arianus. Dikiranya di dalam suatu perusahaan itu tidak ada tim audit, jangankan 40 juta tong ya, 500.000 aja itu kalau ketahuan itu akan dikeluarkan langsung." Ini kalau misalnya orang-orang yang tidak pernah kerja di perusahaan seperti Samuel, mungkin Samuel merasa minder, merasa insecure karena dia sudah dipecat dari tim bandnya, dikeluarkan dari sinode, ya dia mantan penarik Grab, jadi dia agak insecure ya, benci dengan suami saya, gimana caranya supaya ya dijatuhkan begitu. Nah, jadi karena beberapa kali sudah mengganggu nih, jadi saya setelah live itu saya kejar si Ko Erik ini di salah satu room, dan kemudian suami saya juga itu ngegas ya, ngomong. Nah, yang membuat saya bereaksi itu begini, satu, dia itu ada menyosor ke ketua sinode, mengatakan yang enggak katanya PDM palsu. Makanya saya nggak tahu saya mau bilang bodoh atau bagaimana. Dia mengatakan bahwa anggota di gereja itu adalah PDM palsu, di mana ketua itu sendiri, gereja itu sendiri yang mengangkat. Kedua, ternyata saya baru tahu Ko Erik ini adalah petugas yang salah satu dari tim Oneness itu, dari Pak Amin Wijaya, yang mengatakan ya ini ada petugas nanti untuk mewanti-wanti gitu ya, untuk memperhatikan bagaimana apologet di ruang TikTok atau di media sosial untuk tidak ada terjadi baku hantam, supaya kondusif ya, tidak ada intimidasi yang barbar dan lain-lain begitulah ya, untuk menjaga keamanan karena menjelang pemilu katanya. Nah, tapi yang saya speechlessnya itu begini, ini petugas apa?
Kalau memang petugas yang untuk menjaga situasi supaya kondusif, kalau memang petugas benaran, ini kan disumpah berarti dia ya untuk menjaga negaranya. Yang saya herannya, dan kemudian saya itu bertanya nih kepada Pak Amin ya. Jadi kami itu ada beberapa yang tanda kutip ngepres Pak Amin nih jadinya. Kami minta pertanggungjawaban ya, karena Pak Amin ini yang mengajak, ini yang membawa. Nah ini petugas apa? Petugas beneran, petugas parkir, petugas kebersihan, atau petugas apa? Kok malah menggibah, malah mengurusin ranah pribadi yang dimana saya tidak kenal dia dengan Samuel, ya suruhan-suruhan Samuel. Ini kenapa kok jadi ngurusin hal-hal yang pribadi dan kemudian dia menteror-teror saya, masalah foto-foto saya yang ada di Sarah itu, kemudian dia ada ancaman dan apa segala macam. Loh, ini orang siapa? Apa yang sesuatu yang dirugikan dari dia? Kalau memang dia petugas benaran, kenapa kok jadi masalah-masalah ranah pribadi yang dia masukin? Kemana-mana dia masuk sama Samuel. Kemarin itu dia masuk sendirian. Nah ini petugas apa? Kalau memang petugas benaran nggak mungkin dong yang seperti ini. Makanya kami tanya, ini petugas apa? Mana identitasnya? Ya gentleman dong kalau memang benar-benar. Dan kalau memang laki-laki, jangan hanya ke perempuan. Kenapa nggak langsung bicara dengan saya? Langsung bicara dengan suami saya? Nah ini jangan setelah dipres begitu, kemudian dia bermanuver, dia mencari alasan katanya karena ada membahas tentang agama Islam. Jadi karena si Kezia ini tidak bisa dibilang katanya kan. Jadi akhirnya dia menteror-teror seperti itu, membuat gimmick-gimmick, tricky supaya mengalihkan perhatian, supaya saya ke distract, supaya tidak membahas agama Islam dan lain-lain katanya. Ini manuvernya ini sungguh di luar nurul. Kami tidak pernah ada membahas agama Islam di situ. Kami tidak pernah membahas agama-agama yang lain. Kami membahas tentang Trinitas, membahas tentang Alkitab, ya dan lain-lain. Kepada Ko Erik ya, Anda tahu ini isi chat apa? Ini adalah isi chat saya dengan anak saya, oke? Jika Anda seorang manusia, bukan hewan, saya katakan ya, kalau Anda seorang manusia, bukan hewan, Anda akan tahu bagaimana hati Anda bergerak karena kemanusiaan. Sekali lagi saya katakan, itu kalau Anda manusia. Ini chat apa? Ini adalah suatu yang dilakukan oleh Samuel Sihaan dulu ya, ketika dia mengganggu keluarga saya, dan kemudian anak saya itu sempat pisah dengan saya. Dan kemudian ini anak saya bilang begini, sedih saya mama, katanya. Ini ulah Samuel Sihaan. Bahkan anak-anak saya dia itu pun sempat dulu mau perangi. Mama saya sudah pernah dia teror. Ya itu dulu dia lakukan. Supaya Anda tahu jangan terlalu bodoh. Anda tersugesti oleh penjahat-penjahat manusia manipulatif seperti itu. Nah, sudah banyak yang tahu dan Anda silakan masuk ke YouTube saya supaya Anda tahu ya. Nah, Anda dan Samuel Sihaan itu beberapa hari ini mengganggu saya, menteror saya ya. Ketika saya itu mengajar atau memberi edukasi atau sharing-sharing di komal-komal, di room-room, Anda typing-typing di bawah, bahkan Anda itu ada menyosor ke Baldwin ya. Anda membuat pindah-pindahan dengan Samuel Sihaan. Tadinya saya itu tidak ke distract. Saya merasa ini ada orang-orang kurang kerjaan dan siapa juga, saya tidak merasa tertarik. Tapi ternyata yang membuat saya bereaksi adalah ternyata Anda adalah petugas yang direkomendasikan oleh Wanas dari Pak Amin Wijaya yang tadinya tugasnya harusnya yang Anda lakukan adalah untuk memantau dunia perdebatan di media sosial supaya tidak terjadi kerusuhan. Untuk memantau perdebatan antara Kristen dengan Islam supaya tidak terjadi barbar atau huru-hara, untuk memantau apologet-apologet yang barbar, yang mengintimidasi, begitu ya, yang ranahnya nanti sudah ke kriminal. Itulah tugas yang Anda lakukan, yang direkomendasikan oleh Pak Amin Wijaya kepada kami semuanya, ini ya tim-tim Wanes, untuk memantau yang katanya, untuk melihat yang mana nih orang Trinitas, ya, yang barbar-barbar nih katanya ya. Tetapi tugas yang diberikan kepada Anda itu bukan membuat kondusif dunia apologet, tetapi justru Anda menteror, Anda mengancam-ngancam foto saya ya kepada perempuan. Kenapa Anda tidak berani langsung kepada suami saya? Jangan seperti Samuel. Kalau Samuel itu memang kayak perempuan, kayak benches, itu semua sudah tahu. Ludahnya aja yang berani bercecer kemana-mana. Kalau di media sosial itu getol banget tuh berantem. Sama perempuan juga perempuan itu kalah. Nah kalau Samuel saya tahu, Anda jangan seperti dia. Anda perempuan atau laki-laki. Kalau memang Anda laki-laki, Anda itu temuin. Silakan.
Chatlah suami saya. Nah, Anda ini dari petugas mana? Karena kelakuan Anda ini, karena tindakan Anda ini, akhirnya ya kami itu mengejar ke Pak Amin Wijaya. Jadi ini Pak Amin Wijaya ini sedikit tertekan, ini karena perlakuan Anda. Saya tidak ada masalah dengan Anda kok Erik. Berikan satu alasan, berikan satu saja sesuatu yang dirugikan dari Anda dari Kezia. Berikan satu contoh saja apa yang saya rugikan dari Anda kok Erik, sehingga Anda menteror-teror saya dengan Samuel di room. Berikan satu alasan apa yang dirugikan dari Anda. Makanya kami bertanya, ini petugas dari mana? Bahkan sudah ada nih beberapa yang menyalahkan Pak Amin. Karena apa? Karena ya kami merasa dibohongi. Karena nih Pak Amin merekomendasikan Anda sebagai petugas yang katanya memantau dunia perdebatan. Kemarin Pak Amin juga mengatakan kepada saya, ya kalau berdebat itu tenang saja ya katanya, karena sudah ada petugas di belakangnya yang nanti melihat, memantau-mantau mana nih yang arogan-arogan. Jadi karena kelakuan Anda, akhirnya Pak Amin itu dipersalahkan dan akhirnya kita juga mengejar Pak Amin. Mana nih pertanggungjawabannya? Ini kan dari Pak Amin Wijaya. Nah ini karena kelakuan Anda. Kedua, Anda itu sudah menyosor ke ketua sinode saya. Anda ini tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk dunia gereja. Ya, saya merasa ketika Anda memang direkomendasikan sebagai petugas yang untuk memantau dunia apologet supaya kondusif, ketika Anda sudah masuk ke dalam ranah pribadi, mengurus-ngurusin masalah pribadi, bahkan membuat fitnahan, ya, Anda katakan suami saya itu apa? Nah, ini kan dari mereka ini semua narasinya. Nama suami saya Dharma Octavianus. Octavianus, nggak sekalian Tertulianus. Nah, Anda sudah terlalu lancang nih, lus counter, lompat pagar dengan masuk ke ranah pribadi, di mana yang kami itu tidak ada urusan dengan Anda, karena Anda adalah sekali lagi petugas yang tadinya tugasnya apa, anakku Eri, apa tugas Anda? Nah, jadinya kami bertanya kepada Pak Amin, ini bagaimana? Kok ini kualitas petugas yang disodorkan? Saya nggak tahu kau ini mau saya sebut bodoh atau bagaimana, Eri, saya nggak tahu. Kau petugas tapi kok mau dibodoh-bodohi. Kau bilang selesaikan PDM. PDM kok diselesaikan, kau ini tahu apa? Eri, PDM atau PDT itu bisa dilantik gereja atas hak prerogatif gereja sendiri. Walaupun Anda tidak STT, Anda tidak sekolah, entah Anda pun katanya cuma tamatan PAUD, kalau gereja ingin merekrut Anda dan mentahbiskan Anda, tetapi dengan syarat Anda melayani di gereja itu, Anda bisa diberikan jabatan. Kau lihat ini foto siapa? Ini foto junjunganmu Erik. Nih foto si Samuel. Ini foto saya, ini foto teman-teman saya yang pernah dilantik menjadi anggota kepejabatan di gereja. Kalau saya masih di dalam, masih menjabat. Kalau si Samuel Siani sudah dikeluarkan dengan tidak hormat, kami diangkat menjadi PDM. Jadi maksudmu nih, PDM apa yang diselesaikan? Erik, coba kau tanya sama si Samuel dulu yang ada di foto itu ketika dia dilantik saat itu. Apanya yang mau diselesaikan PDM? Nah Erik, kalau kau laki-laki, ini saya tunggu kau menghubungiku. Nomorku ada. Kami tunggu engkau menghubungi kami. Saya dengan suami mau bicara denganmu, ya. Dan silakan berikan identitasmu. Jangan dengan perempuan saja kau teror-teror, kau ancam-ancam, engkau berani, ya, karena di sini sudah ada rekamannya. Tetapi kalau kau berhadapan dengan suamiku, kau tidak berani. Ya, kalau engkau masih punya ada rasa kemanusiaan, harusnya kau bisa melihat dulu ini semua nih, ada apa. Dan lagian begini, kalau kau sudah memang ditugaskan, fokusmu itu untuk mengkondusifkan dunia apologet, mencari nih, memantau-mantau mana nih yang barbar dan segala macam supaya kondusif. Kau jangan masuk ke dalam ranah pribadi. Itu bukan tugasmu, karena kau tidak ada dirugikan dalam masalah-masalah pribadi ini. Kau tidak ada dirugikan oleh pihak kami. Oke, saya tunggu kau menghubungi kami. Kasihan nanti Pak Amin loh yang jadinya kena tekan gara-gara perlakuan kau dengan Samuel. Mau kali kau dibodohi oleh si Samuel itu. Ya, saya masih banyak kegiatan, silakan. Saya tunggu Erik.